Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananes Naswa Ayyuba. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, pengertian, macam-macam elastisitas permintaan, faktor yang mempengaruhi adanya elastisitas permintaan, dan yang terakhir adalah contoh dari elastisitas permintaan itu sendiri. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari elastisitas permintaan adalah ukuran besarnya respon jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan variabel yang mempengaruhi. Elastisitas permintaan dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variabel yang mempengaruhi, atau dengan kata lain, perbandingan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Jadi ini adalah perhitungan elastisitas permintaan. Selanjutnya, macam-macam dari elastisitas permintaan itu sendiri. Yang pertama ada permintaan elastis, yang kedua permintaan inelastis, yang ketiga permintaan elastis uniter, yang keempat permintaan elastis sempurna, dan yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, permintaan elastis atau yang bisa disimpulkan dengan simbol ED lebih besar dari 1. Maksud dari di sini adalah konsumen peka terhadap perubahan harga 1% yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Contoh barang yang mempunyai pengganti, substitusi, dan barang-barang elektronik seperti VCD, televisi, dan DVD. Jadi permintaan elastis ini adalah barang yang diminta itu lebih besar dari perubahan harganya. Yang kedua, permintaan inelastis atau ED lebih kecil dari 1. Yang dimaksudkan di sini adalah konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Contohnya adalah kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti atau substitusi. Jadi, konsumen akan tetap membeli meskipun dengan harga yang mahal. Yang ketiga, ada permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Perubahan harga 1% menyebabkan permintaan sebesar 1%. Jadi antara permintaan dengan perubahan itu sama. Kemudian yang keempat ada permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tak terhingga. Maksud di sini adalah permintaan yang memiliki koefisien elastisitas tak terhingga. Barang yang diminta itu berubah tapi harganya tetap. Yang terakhir ada permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Untuk barang yang sangat penting sekali. Jadi permintaan inelastis ini itu untuk barang yang sangat penting sekali seperti kebutuhan yang sangat pokok. Berapapun perubahan harga yang diminta tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Meskipun barang 0, persentase harga itu berubah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan elastisitas. Yang pertama, ketersediaan barang. Yang kedua, intensitas kebutuhan. Yang keempat, pendapatan konsumen. Dan yang terakhir, tradisi. Ini adalah rumus dari elastisitas permintaan. ED, jadi yang kita dari tadi bahas ED itu adalah koefisien elastisitas, atau pengertian lebih luasnya itu adalah besar kecilnya pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perubahan tingkat permintaan barang. Persamaan tersebut, jadi persamaan ini delta Q per Q
dibagi delta P per P. Jadi itu adalah persamaan yang sebenarnya rasio antara persentase perubahan jumlah permintaan terhadap persentase perubahan harga. Jadi delta Q itu sama dengan perubahan jumlah permintaan, delta P itu sama dengan perubahan harga barang, P itu harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, dan ED koefisien elastisitas permintaan. Atau bisa persamaan dengan menggunakan rumus yang ini, yang E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P, atau E ini elastisitas permintaan ya, E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Baik, kita akan membahas contoh soalnya agar lebih mudah untuk memahami tentang permintaan elastisitas. Jadi berikut perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan harga. Jadi ketika harganya 15.000, barang yang diminta itu sejumlah 800 unit. Tapi ketika harganya 12.500, harga yang diminta naik jadi 1.200 unit. Pertanyaannya adalah berapa koefisien elastis permintaan? Jawabannya ada di sini. Diketahui P-nya itu harga mula-mulanya adalah 15.000. Q jumlah permintaan mula-mula itu adalah 800 unit. Delta P itu harga setelahnya, yaitu 12.500, dan delta Q 1.200. Yang ditanya adalah koefisien permintaannya kan ya. Nah, ini adalah persamaannya. Cara menjawabnya adalah seperti ini. P per Q dikali delta Q per delta P. Jadi ini P-nya kan tadi diketahui ada 15.000 ya. Jadi 15.000 dibagi 800 unit dikali dengan delta Q. Delta Q itu 1.200 per 800. 1.200-nya diambil dari delta Q dikurangi Q-nya. Jadi 1.200 unit dikurangi 800 unit. Terus untuk delta P-nya itu harga setelahnya dengan harga dikurangi dengan harga mula-mula. Nah, dari hasilnya itu 15.000-nya tetap. Kita hitung yang di sini dulu. Oh, keliru guys. Nah, bentar, kesalahan teknis. Nah, setelah dihitung, ketemu adalah min 3, dan min 3 itu negatifnya diabaikan. Jadi di sini permintaan barang bersifat elastik karena nilai koefisien ED lebih dari 1. Nilai elastis tersebut menjelaskan bahwa apabila harga naik sebesar 1%, maka jumlah yang diminta akan berkurang sebesar 3%. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di e-learning. Dan saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah cara saya menjelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.